Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Porkelab TV, channel ilmu leluhur, ilmu hikmah, dan ilmu Nusantara. Saat ini kita akan berdiskusi tentang obat sawan atau obat step atau obat kejang. Pemirsa pasti tahu bahwa beberapa hari terakhir ini cuaca sangat panas. Kita yang tinggal di Indonesia mengalami peningkatan cuaca yang sangat ekstrim, sehingga hal ini bisa menimbulkan gangguan kesehatan bagi balita terutama. Jangankan balita, orang dewasa saja merasakan gerah yang sangat tinggi. Bagi balita ini sangat berbahaya, karena apabila daya tahan tubuhnya kurang kuat, bisa terjadi sawan atau kejang atau step. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu jenis-jenis kejang. Kejang itu ada yang karena suhu yang terlalu tinggi, bisa juga karena sawan. Kalau sawan ini ada hubungannya dengan makhluk tak kasat mata, bisa ada gangguan atau ketempelan dari makhluk-makhluk gaib. Ada sawan mayit. Sawan mayit ini sawan bagi balita setelah menghadiri pemakaman atau orang tuanya itu menghadiri pemakaman, kemudian ada sesuatu yang nempel dan mengganggu putra-putrinya. Ada yang sawan manten. Sawan manten ini sawan karena menghadiri pernikahan atau pesta pengantin. Karena kalau menurut para leluhur kita, di dalam pesta itu kan sangat sakral. Di sana ada keramaian dan mungkin entitas gaib itu terganggu dengan keramaian tersebut, sehingga menimbulkan mereka para entitas gaib ini keluar dan menimbulkan efek-efek yang kurang baik bagi manusia, terutama bagi balita. Ada juga sawan karena misalnya setelah merenovasi rumah, ada rumah kuno yang sudah ditempati beberapa puluh tahun, kemudian direnovasi. Ini mungkin ada entitas gaib yang terganggu, kemudian mengganggu penghuni, terutama para balita. Nah, untuk sawan ini ciri-cirinya anak akan menderita demam yang sangat tinggi, kemudian ada bintik-bintik di tubuhnya, dan biasanya akan kaget, bahkan kejang. Para leluhur kita itu memberikan resep obat tradisional bagi balita yang menderita sawan ini dengan mengoleskan beberapa ramuan, dan tentu saja ramuan tersebut nantinya dibacakan doa-doa. Apa saja obat untuk sawan ini, untuk kejang yang berasal dari makhluk gaib ini, bisa dicatat mungkin ya, barangkali berguna sebagai antisipasi. Yang pertama adalah daun delingo atau deringu. Ini bentuknya seperti daun pandan tapi kecil. Dia tumbuhnya itu di tempat-tempat yang banyak air. Kalau diambil daunnya itu baunya sangat khas. Daun delingo, kemudian daun suaras, kemudian kunyit, bawang merah, kulit secang, ketumbar, laos, jinten, kayu manis, akar wangi, daun kemukus, daun kemuning. Semua bahan ini ditumbuk jadi satu, kemudian dibacakan bagi Anda yang muslim mungkin surat Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq, surat An-Nas. Setelah Fatihah dibacakan ayat kursi ya. Kemudian setelah itu bisa diazani.
Setelah itu dihancurkan, kemudian dioleskan ke ubun-ubun si balita, juga di belakang telinganya. Insya Allah sembuh nanti. Kemudian ada obat step ini yang buat step alami ya. Obat pertama ini saya dapatkan dari buku pengobatan tradisional. Ada beberapa obat ya, ada 7 macam obat. Jadi sebagai antisipasi saja, kalau nanti obat ini dirasa masih belum bisa menyembuhkan, baru kita ke dokter. Ini sebagai antisipasi saja ya. Yang pertama, obat untuk step atau kejang bagi anak-anak ini adalah apabila anak Anda menderita panas yang tinggi, carikan air kelapa hijau dicampur dengan madu kemudian diminumkan. Air kelapa hijau itu biasanya bukan semua kelapa yang hijau ya, biasanya yang untuk ramuan itu yang apabila dikupas itu berwarna merah muda, sabutnya itu. Obat yang kedua untuk pengobatan tradisional anak kejang atau step ini atau anak panas ini, daun melati muda, kemudian asam, kunyit, daun bawang, kemudian dihaluskan, ditempelkan di ubun-ubun. Untuk sisanya diberi air, dioleskan ke seluruh tubuh. Kemudian obat yang ketiga yaitu bawang merah, minyak kayu putih, dicampurkan, dihancurkan, kemudian dioles pada kening dan lipatan-lipatan tubuh. Kemudian obat sakit panas yang keempat adalah, ini sebagai antisipasi ya, sering-seringlah diberi minum kopi asli, wedang kopi asli, tapi dosisnya jangan terlalu banyak, takut lambungnya terganggu ya. Dan jangan lupa setelah diberikan minum wedang kopi asli ini diminumkan air putih dan ASI. Kemudian juga pakaikan gelang logam, karena gelang logam ini bisa meredam hawa panas di tubuh si balita. Kemudian juga kalau seandainya masih panas, carilah daun dadap serep. Daun dadap ini pohonnya biasanya berduri. Zaman dulu pohon dadap ini digunakan sebagai alat pemasung ODGJ. Nah, kemudian daun dadap serep ini diremas-remas, dicampur dengan air, kemudian dikompreskan ke ubun-ubunnya. Bisa juga dengan mentimun diparut, dicampur dengan garam, ditempelkan di ubun-ubunnya. Kalau zaman dulu ketika saya masih kecil itu banyak anak bayi yang di ubun-ubunnya itu tempeli ramuan-ramuan itu agar tidak pilek, agar tidak panas dan sebagainya. Bisa juga nanti diolesi dengan air jeruk nipis kalau panas itu ya. Kemudian juga kalau seandainya terlanjur kejang, dibaui dengan alkohol atau spiritus, biar pokoknya sesuatu yang berbau tajam biar lekas sadar. Obat yang kelima untuk sakit panas anak pada balita ini bisa juga pil kinin, dihancurkan kemudian ditambah alkohol, dioleskan ke tubuhnya. Obat keenam bagi anak yang demam tinggi ini adalah jeruk nipis, diambil airnya, dikasih garam, kemudian dioleskan ke tubuhnya. Nah, seandainya, semoga tidak ya, terjadi step sampai kejang, jangan panik. Anak Anda gendong, kemudian kakinya celupkan ke air, misalnya ke bak kamar mandi, kemudian tidurkan anak di lantai, langsung lantai khusus, kemudian kepalanya atau keningnya itu diguyur dengan sedikit air, insya Allah lekas sadar. Nah, kemudian pakaiannya itu dilonggarkan, dan ya sudah sadar, lekas bawalah ke dokter. Mungkin demikian sharing tentang mengantisipasi dan mengobati berbagai macam sawan
atau kejang atau step pada anak-anak. Semoga bermanfaat dan bagikan dan sukai apabila bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.